Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Dan saya percaya sekali program ini akan memberkati bukan hanya saudara, tapi juga setiap pelayan yang melayani saudara juga hari ini. Kita akan bersuka cita dan diberkati. Saudaraku, kita akan memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga akan berdoa bersama. Sebelum kita memulainya, saya memotivasi setiap saudara, mari beritakan Injil dengan cara kirimkan link dari YouTube ini ke minimal 3 grup kita. Kirimkan supaya mereka dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dan diubahkan. Mari sama-sama kita menutup mata kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk kebaikan, mengucap syukur untuk rahmat-Mu yang tidak ada habis-habis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Semua itu sudah Kau karuniakan kepada kami melalui di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mengucapkan syukur kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami menerima semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau melebihi apapun juga. Terima kasih kami bersyukur Bapa. Kasih-Mu tak pernah meninggalkan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang membentuk dan menjadikanku. Engkau Tuhan yang membentuk dan yang menjadikanku, dan menenun di kandungan ibuku. Engkau Tuhan yang mengenalku. Kau rancangkan masa depan yang penuh kebaikan, bukanlah rancangan kecelakaan. Masa depan penuh harapan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan sama-sama, Kasih-Mulah yang memulihkanku ketika ku jatuh. Kau mengangkatku, kebaikan-Mu yang tak pernah Tuhan, tak pernah meninggalkanku. Kini ku tahu Dekat padamu adalah yang terbaik di hidupku. Ku mau percaya rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih rancangan-Mu yang terbaik. Kau rancangkan masa depan yang penuh kebaikan. Kau rancangkan masa depan yang penuh kebaikan, bukanlah rancangan kecelakaan. Masa depan penuh harapan. Kasih-Mulah yang memulihkanku ketika ku jatuh. Kau mengangkatku, kebaikan-Mu
pernah meninggalkanku. Kini kami tahu Tuhan, Kini ku tahu dekat padamu adalah yang terbaik di hidupku. Ku mau percaya rancanganmu yang terbaik bagiku. Sama-sama katakan, kasih-Mulah yang memulihkanku ketika ku jatuh. Kau mengangkatku, kebaikanmu yang tak pernah meninggalkanku. Kini ku tahu, dekat padamu adalah yang terbaik di hidupku. Ku mau percaya rancanganmu yang terbaik bagiku. kami mau percaya tak ada yang lebih baik selain kasih-Mu Tuhan. Tak ada yang lebih mempesona kami. Terima kasih Bapa, kami tinggikan nama-Mu di atas segala masalah kami, karena kami tahu kebaikan-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib, hebat, dahsyatnya kasih. Jikalau Yesus saja kau karuniakan kepada kami, tidak mungkin kau menahan-nahan kebaikan yang lain. Bahkan kau telah mengaruniakan segalanya melalui kematian anakmu di kayu salib, supaya kami dapat menerima kebaikan dalam hidup kami dan berbuah lebat kepada semua orang. Menceritakan kepada semua orang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar kebenaran firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan mengubahkan kita. Hari ini kita akan membahas topik tentang berbahasa roh, berbahasa lidah. Bagi sebagian orang topik ini bukan menjadi hal yang familiar karena dianggap sangat ekstrim, aneh. Karena mereka melihat hal-hal yang aneh di gereja sehingga gereja tidak mau lagi membahas tentang topik ini. Tapi bagi sebagian orang mereka menjadikan bahasa roh ini sebagai ajang untuk membuktikan bahwa mereka rohani. Padahal dalam 1 Korintus 14 ayat 2 berkata bahasa roh itu berguna tujuannya ketika kita berbicara bahasa-bahasa yang rahasia dengan Tuhan. Setiap kali kita melihat berbahasa roh, semua kepentingannya untuk yang berbicara, bukan untuk yang mendengar. Bagi orang yang mendengar, mereka tidak mengerti karena yang berbicara adalah roh kita kepada Tuhan. Pikiran kita sama sekali tidak mengerti, kata firman Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kata membangun di sini dalam terjemahan aslinya disebutnya oikodomeo. Atau kita baca oikodome. Sama seperti analoginya, sama seperti tukang bangunan yang sedang membangun rumah. Ini keren banget. Tahukah Bapak Ibu, ketika engkau sedang berbahasa roh, maka firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Jadi kalau kamu sedang berbahasa roh, kamu sedang merestorasi bait Allah. Tubuh di sini bukan rohmu. Roh Bapak Ibu sudah sempurna. Ketika kamu lahir baru, rohmu disempurnakan, dikuduskan dikatakan dalam kitab Ibrani 10 dan telah disempurnakan dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 14. Jadi ini bukan berbicara tentang roh. Kalau Bapak Ibu berbahasa roh, bukan rohmu yang direstorasi, tapi ketika kita berbahasa roh, yang direstorasi adalah jiwa kita. Yang direstorasi adalah tubuh kita. Kalau saya berbahasa roh, yang tadinya letih lesu, berbeban berat, saya dipuaskan. Saya diberikan kekuatan baru. Ketika saya berbahasa roh, saya jadi punya kekuatan untuk berharap lagi kepada firman Tuhan. Roh Kudus akan meneguhkan saya, firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes 14:15, Roh Kudus akan mengingatkan saya untuk mempermuliakan Yesus. Apa artinya? Roh Kudus itu akan mempermuliakan karya Kristus di kayu salib. Emang ada apa sih dalam karya Kristus di kayu salib? Bapak Ibu, salib itu artinya kemenangan. Kemenangan dari apa? Dosa. Jadi Bapak Ibu yang struggling sama dosa, yang terikat sama dosa, pandanglah kepada salib. Salib menjadi bukti bahwa kamu sudah menang. Saudara yang terikat dengan obat-obat terlarang, kamu yang terikat dalam rokok, kamu yang terikat dalam apalagi pornografi, kamu yang terikat di dalam hal-hal yang tidak baik, coba pandang kepada salib Kristus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 1, firman Tuhan berkata, karena salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen punya salib di rumah, tapi tidak mengerti. Lalu salib digunakan hanya untuk mereka lihat di TV, itu hanya untuk
Mengusir setan mungkin. Tapi bukan untuk itu salib. Untuk mengingatkan saudara, ketika kamu sakit, pandanglah kepada karya Kristus di kayu salib. Karena oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kalau Bapak Ibu struggling dalam masalah finansial, apa yang harus dilakukan? Pandanglah kepada salib Kristus. 2 Korintus 8 firman Tuhan katakan, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi kita diberkati karena kematian Kristus di kayu salib. Kita disembuhkan karena kematian Kristus di kayu salib. Roh Kudus akan mengingatkan engkau, mempermuliakan Allah. Ketika kita berbahasa roh, ketika tubuhmu sedang sakit, saya berkata, apa yang sedang termanifestasi dalam saya? Kesembuhan. Kalau Bapak Ibu sedang ada dalam tekanan, mentalmu sedang tidak baik-baik saja, jiwamu sedang tidak baik-baik saja, kamu hidup dalam ketakutan, berbahasa roh. Justru ketika iblis sedang menuntut engkau, menyerang engkau, melepaskan panah apinya, apa yang harus kita lakukan? Berbahasa roh lah. Karena ketika kita berbahasa roh, firman Tuhan katakan, kita sedang membangun diri kita. Dan 1 Korintus 6 katakan, apa itu? Tubuhmu adalah bait Allah. Kamu sedang merestorasi jiwamu. Kamu sedang memulihkan hatimu. Kamu yang susah mengampuni orang lain. Kamu sakit hati kepada seseorang. Kamu sakit hati mungkin kepada orang tuamu. Kamu sakit hati kepada rekan bisnismu. Dengarkan saya. Berlutut lalu berkata, kiralah bakasyadana bayarala bakatada. Kiralah bakasyadana bayar. Itu membuat hari-harimu, hatimu menjadi ringan untuk mengampuni. Ketika kamu, tubuhmu sedang lelah, kamu fatigue, kelelahan, karena banyaknya kegiatan yang kamu lakukan. And then, take some rest. Tempat peristirahatanmu yang terbaik ketika kamu tiduran, lalu berkata, kiralah bakasyida ada bayar. Daripada kamu scrolling, berita-berita yang tidak penting, daripada kamu mendengar lagu-lagu yang tidak penting, kenapa kamu tidak diam dan berbahasa lidah, berbahasa roh? Ketika kamu sedang berbahasa roh, kamu sedang merestorasi jiwamu, kamu sedang merestorasi hatimu. Saya menuliskan begini, lihatlah, ketika kita sedang berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Bahasa roh memulihkan jiwa dan kekhawatiran, dari kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin saat ini kita takut terhadap sesuatu, tapi bahasa roh akan memulihkan hati kita, mengarahkan mata kita supaya fokus kepada karya Kristus di kayu salib. Sehingga kita dapat berkata, jika Yesus aja dikaruniakan, masakan yang lain dia tahan-tahan. Masakan karir dia tahan, tidak mungkin. Jika Yesus aja dikaruniakan, masakan jodoh tidak diberikan. Masakan pasangan tidak diberikan. Tuhan sudah mengaruniakan semuanya di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika kamu berbahasa roh, Roh Kudus akan mengarahkan matamu kepada siapa? Yesus. Karena kemenanganmu ada di dalam siapa? Yesus. Bapak Ibu, ketika kamu sedang berbahasa roh, sedang terjadi hal yang luar biasa. Pemulihan sedang terjadi. Tapi seringkali justru banyak anak-anak Tuhan berbahasa rohnya di gereja. Mereka berbahasa roh ramai-ramai, padahal firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 26, 27, 28. Kalau enggak ada orang yang mentafsirkan berbahasa roh, yang pertama dikatakan kalau ada yang berbahasa roh itu 2 orang. Itu pun kalau ada yang mentafsirkan, 1 atau 2 orang. Kalau enggak ada yang mentafsirkan, jangan berbahasa roh di gereja. Terus ngapain? Lebih baik kamu mengucapkan pujian yang dimengerti oleh pikiran. Karena apa? Berbahasa roh itu dilakukan ketika kamu sendiri di rumah. Ketika kamu sedang cuci piring, kamu di kampus, kamu di pekerjaan, kamu sedang jalan, nyetir motor, nyetir mobil. Kamu sedang melakukan sesuatu. Kenapa tidak kita mulai? Kiralah bakasirah ada bayar ala bakatara. Kiralah bakasirah ada bayar ala. Kamu akan merasakan pemulihan yang luar biasa atas tubuhmu, atas jiwamu.
Tuhan memberkati kita semuanya. Mari praktekkan terus berbahasa roh pada waktu kamu sedang sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Teduhkan hatimu. Kira lawaka syirah nawayara lawaka tada nawayara. Kami bersyukur Tuhan untuk karuniamu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Tak ada yang sebanding dengan Engkau. Kami bersyukur. Kematian-Mu menghidupkan. Pukulan yang Kau terima menyembuhkan kami Tuhan. Ketelanjangan-Mu justru memberkati kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadamu. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. We thank you Lord. We thank you Lord. Untuk setiap saudara yang sakit, bagian tubuhmu yang sakit, saya akan berdoa untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap benjolan atas tubuhmu yang saat ini sedang dipegang, aku berkata kepadamu, nyah, tinggalkan tubuh ini, pergi dan jangan kembali lagi. Aku berkata kepadamu tubuh, nyah kau dari tubuh ini. Aku berkata kepadamu sakit penyakit, nyah kau dari tubuh ini. Dan aku berkata kepadamu tubuh, meresponlah. Jadilah sehat. Hai sel-sel terkecil, jadilah pulih, jadilah normal, jadilah sehat. Penyakit kepala yang sudah menahun, aku usir kau dari tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesehatan atas kedua kakimu. Terimalah pemulihan yang sempurna atas tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Engkau baik, sungguh teramat baik. Kau anugerahkan kami kebaikan, Kau anugerahkan kami kemurahan, sehingga kami hidup dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbanan bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Tuhan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali katakan, sungguh indah. sungguh indah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. We thank you Lord. We thank you.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Disambut hari ini yang sudah kau anugerahkan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami sehat, kami diberkati, karir kami baik, studi kami baik, bisnis kami baik, kesehatan kami baik, pernikahan kami baik, anak-anak kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Setiap yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Bapak Ibu, tidak henti-hentinya saya berkata, mari beritakan Injil. Sangat gampang. Copy linknya, share ke 3 grup, minimal ke 3 grup. Anda sedang memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan kalau Bapak Ibu ingin terlibat dalam pemberitaan Injil ini, Bapak Ibu, saya encourage kepada setiap kita. Bapak Ibu bisa support dalam pemberian dana melalui link yang kita berikan atau melalui QRIS. Bapak Ibu bisa support supaya kita dapat memberitakan Injil ini sampai ke pedalaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali setiap jam 6 pagi Selasa dan hari Kamis dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.